Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, melanjutkan kajian tafsir surah Yasin. Saat ini kita sudah sampai pada ayat In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya hasratan 'alal ibad, wahai sungguh-sungguh merugi, 'alal ibadi, atas hamba-hamba. Apa maksudnya? Qala, berkata siapa Ikrimah, ya hasratahum, wahai sungguh-sungguh meruginya kaum, ala anfusihim, atas sendiri-sendirinya kaum, al hasrata, terhadap kerugian, syiddatan nadamati, dengan sangat penyesalan, wafi, dan ialah di dalam keterangan ini qaulani, adapun dua pendapat. Ahaduhuma, adapun salah satunya qaulani, yaqulu, ialah berfirman Allahu, siapa Allah ta'ala halai maha luhur Allah, ya hasratan wa nadamatan, wahai sungguh-sungguh rugi, wa nadamatan, dan menyesal, kainatan yang ada, alal ibadi, atas hamba-hamba, yaumal kiamati, di hari kiamat, hina lam yu'minu, ketika tidak percaya siapa hamba-hamba, birrusuli, terhadap para utusan. Ini pendapat yang pertama para hadirin, bahwa maksud dari ya hasratan alal ibad, para penduduk kota Antiokhia ataupun orang-orang yang tidak beriman pada akhirnya akan merasakan kerugian yang sangat luar biasa. Kerugian mengenai apa? Syiddatan nadamati, sangat merasakan penyesalan terhadap segala keyakinan dan perbuatannya selama hidup. Terutama mereka telah diberikan kabar gembira oleh para rasul yang diutus, kemudian mereka tidak mempercayainya, maka kemudian mereka sangat merasa menyesal karena waktu sudah tidak bisa kembali lagi dan kesempatan juga sudah tidak diberikan lagi. Nah, menurut kaul yang pertama, maksudnya adalah Allah berfirman memanggil hamba-hamba yang tidak beriman itu, ya hasratan wa nadamatan, wahai yang merugi dan yang menyesal. Apanya itu? Kainatan alal ibadi yaumal kiamat, besok di hari kiamat semuanya akan pada menyesal. Orang-orang yang tidak mempercayai terhadap Rasul yang telah diutus oleh Allah dan oleh Nabi Isa ini, dia akan menyesal semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani hima, dan adapun nomor duanya kaul, annahu, ialah sesungguhnya keterangan ini, kelakuan ya, qaulul halikin, nah ialah perkataan orang-orang yang binasa. Wa qala, dan berkata siapa Abul Ali, ya Abul Ali, lama ayana, ketika tampak siapa halul madinati, siapa penduduk Madinah, al-azab, terhadap siksa, qalu, berkata siapa penduduk Madinah, ya hasratan alal ibad, wahai yang merugi alal ibad, di atas hamba-hamba, yakni bermaksud siapa musannif ar-rusul, terhadap beberapa utusan, as-salasata, yang tiga, hayatu lam yu'minu, sekiranya tidak beriman siapa penduduk Madinah, bihim, terhadap utusan rusul itu, fatamannau, maka kemudian mengangan-angan, berharap-harap, siapa ibad, hamba-hamba, al-imana, terhadap beriman, percaya, hina lam yanfa, ketika tidak memberikan manfaat, hum, terhadap hamba-hamba, hina lam yanfa, ketika tidak bermanfaat apa iman, hum, terhadap kaum
Nah, untuk pendapat yang kedua mengatakan bahwa ya hasratan alal ibad itu sebenarnya adalah perkataannya qaulul halikin, orang-orang yang celaka. Siapa orang-orang yang celaka? Yaitu penduduk Madinah yang tidak percaya terhadap tiga orang utusan yang telah diutus oleh Nabi Isa. Kemudian menurut Abu Aliyah berkata bahwa ketika penduduk Madinah itu sudah melihat kecelakaan adab dari Allah, adab yang dipercepat di dunia. Kemudian mereka berkata, ya hasratan ala libad, wahai celaka ini hamba-hamba ini. Nah, maksudnya adalah mereka mulai merasakan penyesalan yang luar biasa. Mengapa tidak beriman tatkala ada tiga orang utusan yang mengajak mereka untuk mentauhid kepada Allah dan mempercayai utusan-utusannya. Kemudian mereka berharap untuk bisa beriman. Padahal Faina lam yanfa'hum, sudah tidak memberikan manfaat kepada mereka itu. Wakil dan dikatakan juga al-Arabu, adapun orang Arab, takulu ialah berkata siapa Arab, ya hasrotan, ya ajaman, wahai yang merugi, ya ajaman, wahai yang berbangsa ajam, ala torikil mubalaghati, atas jalan mubalaghah, sangat ya sangat, wanadamati dan menyesal, indahum di sisinya Arab, bermakna tambihi dengan makna peringatan. Tsumma bayyana kemudian menjelaskan Allahu siapa Allah Ta'ala halimah luhur Allah sababal hasrati terhadap sebabnya mereka merugi, wan nadamata dan menyesal. Faqala maka berfirman Allah siapa Allah Ta'ala halimah luhur Allah, ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ma ya'ti tidak datang hum terhadap kaum, ma ya'ti tidak datang him terhadap kaum siapa min rasulin dari utusan, illa kanu kecuali ada siapa kaum penduduk Madinah Antokia bi dengan rasul, yastahziuna ialah meremehkan ya. Nah, ini firman-Nya Allah kepada mereka yang awalnya tidak mempercayai, ma ya'tihim min rasul illa kanu bistahzi'un. Kenapa kalian mendapatkan siksa dan sekarang kalian menyesal? Karena kalian tidak percaya terhadap rasul yang diutus. Kalian justru meremehkan para rasul-rasul itu. Ai ma'amanu, maksudnya tidak beriman siapa kalian wahai penduduk bihi dengan rasul, balkanu bahkan ada siapa kalian semua minal mustahziina ialah tergolong dari orang-orang yang meremehkan alai atas Rasul, wayandamu dan menyesal siapa kaum ya penduduk Madinah Antioquia yaumal kiamat di hari kiamat, walakin la yanfa'u akan tetapinya tidak memberikan manfaat terhadap kau apa anadmu menyesal sudah terlambat. Penyesalan pasti ada di belakang, tidak mungkin ada di depan. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Alam yarau, apakah tidak melihat siapa kalian semua, kam ahlakna, kam berapa ahlakna, mencelakakan, merusak ya siapa kami, qablahum terhadap kaum-kaum sebelum kalian semua, minal quruni dari beberapa kurun, dari beberapa masa. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran terhadap kaum-kaum yang sudah pernah kami binasakan, kami percepat siksaannya sebelum kalian ada saat ini, tapi kalian mengabaikan hal itu? Artinya adalah tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan perbuatan-perbuatan penduduk ahli Madinah Antioquia itu dengan tidak beriman kepada para rasul-rasul yang telah diutus. Tinggal penyesalan, tidak memberikan makna apa-apa. Mereka juga tidak memanggil, tidak menjadikan ibarah pelajaran terhadap peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Yakni bermaksud siapa Kim Musonif, alam yukhbar, apakah tidak diberi tahu, tidak diberi informasi siapa halumakata alimakata wal kuruna dan terhadap beberapa masa, ahla kulli asrin terhadap penduduk setiap masa. Summo diberi nama siapa ahlu kulli asrin bidzalika dengan itulah kurun, liktironihim karena berbarengannya kurun fil wujudi di dalam waktu adanya
Maksudnya adalah apakah tidak ada yang memberikan informasi terhadap kalian itu bahwasannya ada penduduk setiap masa itu yang ada nama-namanya sendiri, diberi nama dengan kurun, dengan masa-masa tertentu ya. Kenapa kok begitu? Karena memang mereka itu hidup bersamaan dengan masa. Anahum alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Annahum sesungguhnya kurun ayatil kal kurun, nah maksudnya itulah masa-masa, ilaihim kepada kaum, la yarji'una ialah tidak kembali, apa kurun, ila dunya ke dunia, afala ya'tabiruna apakah tidak mengambil pelajaran, siapa kalian semua, minhu dari korun, dari masa atau waktu. Nah, para pemirsa yang budiman, kelak saat kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memiliki alasan apapun yang dapat membenarkan perbuatan kita, perilaku kita selama di dunia ini. Semuanya sudah ada informasi, sudah ada petunjuknya. Apa yang akan menjadi dalil? Kita mau beralasan apa? Mau beralasan tidak mengerti. Allah sudah menurunkan atau Allah sudah memilih Rasul yaitu Nabi Muhammad yang membawa kebenaran yaitu Al-Quran. Tidak ada argumentasi yang membenarkan perilaku kita, keimanan yang keliru, yang tidak percaya besok tidak akan ada manfaatnya. Semuanya hanya merugi dan menyesal karena sudah tidak punya waktu lagi. Nah, ini tafsir dari beberapa ayat di dalam surah Yasin. Mudah-mudahan menguatkan keimanan kita dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.